Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One Sindo News dan saya masih bersama dengan Mbak Yeni Wahid. Ya, Mbak Yeni, ya, kalau kita lihat ini ada Gus Dur ya di belakang. Ini saya senang sekali melihat beliau karena nilai-nilai yang dibangun oleh beliau ya. Nah, beliau ini kan terkenal dengan sebagai Bapak Pluralisme, ya kan, karena toleransinya juga ya, Bapak toleransi yang tinggi terhadap kemajemukan di Indonesia begitu. Nah, apakah Anda melihat bahwa pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu bisa membawa nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Dur? Jelas sekali. Karena latar belakang keduanya kan yang satu nasionalis, satu religius, tapi religius yang moderat. Sehingga dari sini padanan kedua-duanya kita harapkan bisa mewakili yang menjadi simbol dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan kita lihat sendiri juga rekam jejak ya, dan sepak terjang dari paslon kita itu jelas sekali keberpihakannya kepada keragaman, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mendorong bahwa ada penghormatan terhadap kebinekaan. Saya pribadi itu dulu sangat terbantu dengan adanya dukungan Mas Ganjar untuk program Wahid Foundation, yayasan saya. Kita punya program namanya Peace Village, Desa Damai, program Desa Damai, dan Peace School, program Sekolah Damai. Nah, di Jawa Tengah itu sangat dibantu oleh Mas Ganjar. Ya, karena kita berusaha menciptakan toleransi, menciptakan suasana yang menghormati keragaman ya di sekolah-sekolah maupun di desa-desa. Nah, itu Mas Ganjar sangat mendukung sekali, sering datang ke program-program kita, ke acara kita. Wow, sampai sekarang ini masih berjalan terus ya? Iya, programnya masih jalan terus, walaupun saya sedang cuti dari yayasan, karena saya mau netral. Yayasan itu harus netral, karena kita banyak bekerja dengan pihak-pihak internasional, bahkan dengan PBB. Ya, dengan PBB Persatuan Bangsa-Bangsa ya, bukan PBB UN dengan United Nation gitu. Nah, jadi saya ingin memberikan pesan kepada mereka bahwa kami tidak akan menggunakan sumber daya yayasan untuk kepentingan politik praktis, dan mereka sangat menghormati itu. Karena ada nama PBB di sana. Jadi saya cuti dulu sampai tanggal 14 Februari. Saya cuti dari semua keanggotaan, semua organisasi yang saya ikuti demi untuk menjaga netralitas dan kehormatan dari organisasi itu, termasuk di dalamnya dari NU. Baik, ini jadi sebenarnya Pak Mahfud katanya rencananya mau cuti juga ya? Atau mungkin bahkan mengundurkan diri bahkan dari menteri sebagai menteri Menko Polhukam yang kemarin sempat dibicarakan. Tapi apakah memang Anda juga setuju untuk itu? Pak Mahfud memang masih banyak sebetulnya hal-hal yang beliau merasa memang harus dituntaskan. Banyak hal-hal yang beliau harus kawal berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Nah, namun di sisi lain beliau merasa berada di sana juga sudah tidak seefektif dulu. Nah, jadi beliau kemudian sedang berpikir. Karena sedang kampanye maksudnya ya, betul. Dan beliau juga tidak ingin memakan terlalu banyak waktu gitu ya untuk berkampanye. Kan serba salah, Pak Mahfud di kampanye nggak bisa full, tetapi juga di Menko Polhukam juga terbatas gitu. Jadi beliau sedang memikirkan ada 1-2 agenda yang sedang beliau kawal, begitu tuntas mungkin beliau akan langsung mengundurkan diri. Oke, baik. Dalam waktu dekat berarti ya? Iya. Baik. Mbak Yeni, kembali lagi nih ya. Masyarakat tentunya gini, khususnya mungkin yang minoritas, mereka ingin kepastian bahwa hukumnya sudah ada, tapi seringkali untuk hak untuk beribadah itu masih sering diganggu, tidak ada reinforcement atau penegakan hukum yang pasti begitu. Nah, bagaimana dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke depannya? Akan seperti apa itu gambarannya? Ya, namanya hukum ya harus ditegakkan. Udah jelas, kalau komitmennya apalagi Pak Mahfud ya, jelas sekali beliau. Hukumnya seperti apa, itu yang sudah jadi kesepakatan bersama, harus ditegakkan. Dan hukum itu harus mengayomi semua. Selama dia warga negara Indonesia, selama dia taat pada pemerintah, selama dia membayar pajak, artinya negara harus hadir untuk melindungi hak-haknya. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, jadi jelas. Baik, berarti akan tegas ke sana juga. Pasti kalau Pak Mahfud, ya track recordnya kan peluru tak terkendali. Jadi, ya betul. Baik, kalau Gus Dur juga kita ketahui bahwa Gus Dur punya hubungan yang baik
di dunia internasional juga. Akan seperti apa hubungan yang baik mungkin apa ya, langkah-langkah politik internasional yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar tentunya ya? Ya, bahwa Indonesia ini kan adalah negara maritim yang letaknya di posisi yang sangat strategis, dengan adanya selat-selat di kepulauan kita yang menjadi jalur perdagangan dunia, ya, alur perdagangan dunia dari Cina di atas, kemudian Australia di bawah kita. Ini kan banyak sekali ya, arus perdagangan, arus barang dan jasa, semuanya lewat perairan kita, lewat wilayah kita. Ini menjadikan Indonesia itu sangat-sangat strategis sekali. Nah, artinya kita harus bisa memanfaatkan kelebihan kita itu untuk menjadikan daya tawar bagi kebutuhan Indonesia sendiri. Nah, di sisi lain, kalau Pak Ganjar memang sudah memberikan outline atau gambaran bahwa ke depan Indonesia harus memainkan peran lebih besar secara geopolitik. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang namanya embassy atau kedutaan-kedutaan besar itu perannya jauh lebih maksimal lagi, bukan cuma soal diplomatik, tetapi juga soal perdagangan dan soal ekonomi. Artinya akan fokus ke situ ya? Akan fokus ke sana. Artinya semua hal memang, semua kebijakan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mau kebijakan luar negeri, mau kebijakan soal pertahanan, mau kebijakan pendidikan, kebijakan apapun ya, itu semua muaranya satu, orientasinya satu, yaitu apa? Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya tadi soal kebijakan luar negeri misalnya, kedutaan besar menjadi alat bagi kita untuk memasarkan produk-produk Indonesia, untuk memasarkan kepada calon-calon investor, potensi investasi di Indonesia seperti apa sih? Karena kita sama-sama tahu bahwa tanpa adanya foreign direct investment, investasi asing, ya, penanaman modal asing ke Indonesia, maka tidak daya dorong ekonomi kita itu lebih terbatas. Nah, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, maka tentu kita perlu ada investasi asing. Ini berlaku di semua negara, bukan cuma di Indonesia. Negara seperti Amerika pun didorong oleh investasi-investasi dari banyak negara ke negaranya. Karena mereka, investor-investor asing itu biasanya pihak-pihak swasta merasa mendapatkan keuntungan yang besar ketika menanamkan atau berusaha di sana, di sebuah negara, gitu kan. Singapura nggak punya apa-apa, tapi karena membuka keran untuk investasi asing, maka menjadi sangat kuat secara ekonomi. Indonesia pun harus melakukan itu. Ibaratnya sebuah desa ya, kalau kita mau membangun desa itu gitu ya, kalau hanya mengandalkan uang dari penduduk desanya, ya cuma segitu-segitu aja. Harus bawa dari kota, orang kota diundang. Oh, mau bikin apa di sini silakan, mau investasi, bikin restoran, bikin wahana wisata dan lain sebagainya, sehingga kemudian tercipta lapangan pekerjaan. Ini yang sama yang akan dilakukan oleh pemerintahannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi mengundang investor asing, tetapi dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Dengan tetap memastikan bahwa tenaga kerja asing kemudian tidak menjadi dominan, bahwa tetap pekerja-pekerja Indonesia yang menjadi aktor-aktor utama, lalu kemudian bahwa apa yang menjadi usaha di Indonesia, maka keuntungannya lebih banyak masuknya lagi ke Indonesia, bukan dibawa ke luar negeri. Ini contoh-contohnya ke depannya nanti. Nah, itu kalau bicara soal itu kan artinya juga memerlukan diplomasi untuk transfer teknologi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk transfer teknologi, mengingat bahwa semua teknologi ada, bahkan hitungan pesawat pun nggak mungkin pesawat itu kemudian yang terbaru kemudian ditelurkan keluar gitu ya, dalam artian dikasih ke negara lain, sementara dia harus memperkuat negaranya sendiri. Nah, ini bagaimana cara kita meyakinkan negara lain untuk memberikan teknologi-teknologi yang terbaik gitu untuk Indonesia begitu? Sebetulnya kerjasama yang tadi saya katakan, kerjasama dengan pihak asing yang memungkinkan terjadinya transfer knowledge ya, transfer pengetahuan dan teknologi. Ini dilakukan oleh Cina, dilakukan oleh Korea, dan bahkan oleh Jepang dulu. Jepang itu dulu kan nyontoh. Dengan kita atau dengan siapa? Jepang awalnya dulu ya, tahun-tahun awal-awal setelah Perang Dunia ya, mereka bisa bangkit lagi ekonomi. Adalah dengan nyontoh apa? Produk-produk yang ada di Amerika dan Eropa yang bagus-bagus. Itu dipretelin lagi ibaratnya gitu. Nah, sehingga kemudian mereka memproduksi itu dengan lebih mudah dan murah dan lebih baik. Korea melakukan hal yang sama, dia imitasi dari Jepang.
Nah, jadi kalau teknologi itu persoalan utamanya adalah research and development. Kita menginvestasikan uang nggak untuk melakukan research? Pada saat ini kan belum terlalu banyak, sehingga hasilnya juga kita tidak akan bisa menyamai negara seperti Korea yang alokasi anggarannya untuk riset itu tinggi sekali. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengundang partner asing yang memang sudah punya teknologi untuk berinvestasi di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, bikin usaha-usaha di Indonesia, kemudian ada transfer knowledge, transfer pengetahuan dan transfer teknologi itu terjadi untuk masyarakat lokal. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus terbuka. Kita harus terbuka karena mereka baru akan masuk kalau mereka merasa haknya dilindungi. Kalau investasinya akan aman. Nah, kuncinya di mana? Kan pertanyaannya itu. Penegakan hukum. Kunci semuanya itu penegakan hukum. Kalau masuk ke sini belum apa-apa harus ada pungli, belum apa-apa ada korupsi, belum apa-apa ada pungutan-pungutan segala macam. Ya nggak mau investornya masuk. Nah, jadi yang harus dipastikan adalah regulasinya gampang, mudah, implementasinya juga jelas, dan pemerintahnya bersih, serta ada penegakan hukum. Nah, baru investor akan masuk. Kalau investor masuk, ekonominya bangkit, banyak lapangan pekerjaan bisa tercipta, rakyat kita bisa lebih sejahtera. Ya, itu yang kita harapkan. Betul. Dan memang karena kalau kita lihat beberapa waktu belakangan itu, bahwa jangankan ngomong soal investasi infrastruktur di dalam negeri ya, dari luar, orang mau bikin film di Indonesia aja pintunya mungkin atau ya bocoran-bocorannya banyak sekali. Betul. Mesti bayar ini, mesti bayar itu, dan itu berlapis-lapis. Makanya akhirnya Indonesia nggak dipromosikan di film-film luar ya. Betul. Itu yang memang sangat disayangkan. Betul. Ini kita bicara soal isu yang kemarin dibicarakan di debat ya, soal lingkungan hidup gitu. New Zealand itu dapat dana dari film Avatar itu 450 juta dolar, berapa triliun itu ya, supaya bisa mereka syuting di sana. Bayangkan, karena keindahan alamnya. Betul. Nah, Indonesia kita punya banyak sekali hutan-hutan yang luar biasa. Nah, kuncinya adalah hutan-hutan yang dipelihara, jangan ditebang buat bikin food estate. Nah, yang paling penting kan itu tuh. Jadi hutan yang kita pelihara, kemudian dia bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, ini ke depan harus seperti itu. Ini kuncinya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena mereka ingin membedakan antara hutan industri, hutan negara, hutan adat, itu harus beda-beda lagi. Betul. Nah, jadi kuncinya penegakan hukum. Baik, sekali lagi ke penegakan hukum. Betul. Saya yakin dan percaya itu juga. Nah, sekarang mungkin Mbak Yeni ya, saya ingin tahu sebenarnya, tadi penjelasannya sudah luar biasa panjang dan dalam begitu ya. Dan kelihatan bagaimana Anda juga bersatu dengan visi misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena itu yang membuat saya tertarik membantu mereka. Nah, itu jadi karena pertanyaan saya, sebenarnya karena apa ikut bergabung dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini? Saya ingin mengutip Romo Magnis ya, yang mengatakan bahwa politik itu adalah kita tidak memilih orang yang paling ideal, tidak memilih orang yang terbaik, karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi kita memastikan juga bahwa orang yang tidak baik tidak terpilih. Orang yang jahat nggak terpilih, kira-kira begitu ya. Ini kata-katanya Romo Magnis. Nah, artinya apa? Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai manusia pasti punya kekurangan. Tetapi dibandingkan paslon lain, menurut saya kekurangannya paling kecil. Sementara kelebihannya jauh lebih banyak lagi untuk memimpin negara ini ke depan demi bisa mencapai tujuan emas kita. Tahun 2045 sebagai kekuatan ekonomi ke-4 atau ke-5 terbesar di dunia. Nah, itu pondasinya kan harus diletakkan dari awal nih sekarang. Apa sih pondasi paling utamanya? Penegakan hukum. Semua balik ke penegakan hukum. Karena itu yang diperlukan saat ini untuk kita mau bicara apapun pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, nggak bisa tanpa penegakan hukum. Kita mau bicara soal apapun pelayanan publik tanpa ada penegakan hukum. Ya kalau kemudian pelayan masyarakatnya, birokrasinya, kemudian korupsi, yang terjadi adalah nggak tepat sasaran, yang terjadi adalah dana pajak masyarakat tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, tapi dipakai untuk beli Rubicon misalnya. Itu kan buat masyarakat kan sakitnya tuh di sini banget gitu. Nah ini ini contoh-contoh kuncinya semua di penegakan hukum. Baik, Anda tadi katakan ini penegakan hukum. Pak Mahfud sempat bilang ini memang banyak sekali mafia-mafianya begitu. Dan kita tahu bahwa Pak Ganjar bukan dari TNI, latar belakangnya walaupun ayahnya almarhum adalah polisi, tapi juga dia bukan dari TNI. Lalu kemudian Pak Mahfud juga
bukan dari TNI, tapi memang dari soal hukum. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa bisa kok ditegakkan? Karena kemarin sendiri Pak Mahfud pernah bilang bahwa itu banyak backing begitu. Tampaknya udah diputuskan pun oleh MA, tapi tetap juga nggak dieksekusi oleh aparat setempat. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat mengenai hal ini? Eksekusinya bagaimana? Menurut saya karena ada pembiaran dari atas. Oh, karena ada pembiaran. Iya, karena nutup mata. Nah, kalau misalnya atas tegas, bawah pun juga akan lebih kuat. Gitu ya, dalam artian tidak akan terjadi hal-hal semacam itu, lebih enggan untuk melakukan hal semacam itu. Jadi kalau pemimpinnya tegas, tidak mentolerir perbuatan-perbuatan koruptif, tidak mentolerir backingan-backingan yang kemudian malah bisa ada eksploitasi terhadap alam yang bisa merusak lingkungan hidup, misalnya tambang-tambang liar, tambang-tambang ilegal misalnya. Nah, kalau ada ketegasan dari pemimpin, saya rasa hal semacam ini bisa diminimalisir. Gitu. Baik, kita berharap demikian juga. Betul. Apakah akan hilang 100%? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa hilang 100%. Tetapi bahwa jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan kalau tidak ada ketegasan dari pemimpin. Gitu. Dan kita lihat ketegasan itu ketika pemimpinnya tidak terkompromikan. Karena memang tidak ada kepentingan-kepentingan bisnis selama ini. Kita lihat sepak terjangnya keluarganya Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Apakah ketika Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur, keluarganya ikutan berbisnis? Nggak ada. Apakah Pak Mahfud anak-anaknya ikutan bisnis-bisnis jadi supplier untuk proyek-proyek pemerintah? Kan nggak ada. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa mereka punya disiplin untuk tidak menggunakan posisinya untuk memperkaya diri dan keluarganya. Itu yang kita butuhkan, sosok-sosok pemimpin semacam itu. Dan itu yang membuat Mbak Yeni yakin betul ada di pihak betul. Mereka Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Betul. Baik. Tapi kalau kita lihat kilas balik sedikit, beliau justru pernah menyebutkan nama paslon yang lain sebagai orang yang baik juga untuk bisa dipilih. Kenapa? Apakah ini memang artinya karena masa berbeda sehingga Mbak Yeni memilih justru yang 03? Enggak, kalau bapak saya pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo orang yang ikhlas. Iya. Ya, ikhlas itu kan bisa macam-macam dalam konteks bernegara kita. Artinya ya harus ikhlas mengabdi, harus ikhlas dalam konteks apapun. Nggak mesti jadi presiden dong. Ya namanya ikhlas itu kan boleh sebagai Menteri Pertahanan, ikhlas, mengabdi untuk kepentingan orang banyak. Kemudian betul-betul alokasi anggarannya dipakai untuk membeli alutsista yang pas untuk kebutuhan negara kita. Tidak ada macam-macam PT-PT yang ada gitu yang kemudian buat pertanyaan di publik nih misalnya nih ya. Nah, jadi ikhlas itu harus ikhlas menerima apapun, takdir apapun. Bahkan ketika nanti menang atau kalah ya, kalau kalah pun harus ikhlas. Baik, kalau begitu. Oke, ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Ini posisi NU di mana sebenarnya? NU itu sudah mendeklarasikan bahwa NU harus netral. Dan sikap ini harus diikuti oleh semua orang di struktur NU. Tapi NU itu terbagi 3, Mas David. Ya, kalau gampangnya lah, sebagai analisa gampangnya. Ada NU politis. Di sana tuh diwakili oleh partai PKB. Nah, kebetulan paslon 1 ada tokohnya dari NU yang politik ini. Lalu ada NU yang struktur. Nah, NU struktur ini harus netral, senetral-netralnya. Ya, tidak boleh melakukan konsolidasi dengan menggunakan struktur organisasi. Ini siapa saja yang tokoh-tokoh yang ada di NU yang struktur ini? Kalau struktur ini ketua umum dan seluruh jajarannya. Dulu pun saya di sana. Nah, tapi ketika saya berpihak kepada dan ikut terlibat dalam politik praktis, saya cuti. Saya cuti dulu sampai 14 Februari untuk menghormati marwah organisasi, netralitas organisasi. Gitu. Nah, yang ketiga NU kultural. Nah, tidak ada dalam struktur. Ini jumlahnya banyak sekali. Ya, ini yang puluhan juta. Nah, jadi NU itu kalau yang berada dalam NU struktur, mereka tidak boleh berpolitik praktis. Mereka hanya boleh berpolitik kebangsaan, mereka tidak boleh melakukan konsolidasi menggunakan struktur NU untuk memenangkan paslon manapun. Kalau mereka mau berpolitik praktis, harus keluar, harus cuti dulu
harus cuti dulu. Bagaimana dengan mereka yang tadi dikatakan puluhan juta ini? Apakah mereka diberikan kebebasan untuk memilih? Kalau yang puluhan juta yang kultural boleh memilih siapapun sesuai hati nuraninya, tidak ada sesuai nilai-nilainya. Nah, kalau NU yang ABG, anak buah Gus Dur gitu ya, saya harapkan ya bisa bareng-bareng bersama saya untuk memenangkan paslon 03. Oke, ini yang Gus Durian ya maksudnya atau gimana? Ya, macam-macam semua namanya, banyak macam-macam. Ya. Kalau ABG Gus Durian, sebutannya. Ya, Gus Durian ada kader Gus Dur, ya ada pencinta Gus Dur, ada muhibin Gus Dur, macam-macam. Namanya tuh bisa macam-macam, tapi artinya mereka merasa ada keterikatan secara nilai dengan Gus Dur. Nah, kalau sudah ada keterikatan secara nilai dengan Gus Dur, saya harapkan bisa bersama-sama bareng dengan kami. Asik. Gitu. Ini jadi jelas clear di gitu, sini. Iya. Baik kalau gitu. Tapi kalau struktur tidak boleh berpolitik praktis. Nah, jadi ini juga saya mengingatkan juga sih untuk struktur NU yang memang masih di struktur, tolong jangan gunakan struktur NU untuk konsolidasi. Tapi memang udah ada yang lirik-lirik. Ya sudah mulai ada dua penyimpangan di lapangan. Nah, ini harus diingatkan gitu ya. Saya saja sebagai cicit dari pendiri NU memutuskan untuk cuti demi untuk menjaga marwah organisasi, netralitas dari lembaga. Saya harap ini bisa diikuti oleh pengurus-pengurus lainnya. Boleh berpolitik praktis tapi tidak boleh membawa nama-nama NU, nama NU. Baik. Wah, ini memang untuk menjaga marwah dari organisasi Islam terbesar di dunia. Betul. Oleh karena itu. Dan NU lebih tua loh usianya dari Republik Indonesia. Right. Artinya dia dibutuhkan untuk terus menyatukan bangsa kita. Betul. Kalau ada sengketa politik nanti, kalau ada sengketa pilpres, NU yang harus nengahi. Yes. Nah, kalau strukturnya sudah berpihak, nggak bisa jadi penengah. Itulah pentingnya kenapa NU harus netral. Setuju sekali. Iya. Setuju sekali. Saya rasa pemirsa juga pasti setuju dengan hal itu. Kita dukung juga NU untuk tetap netral untuk strukturnya. Iya. Tapi kemudian yang kultur silakan. Yang kultur silakan bebas untuk memilih. Iya. Terima kasih Mbak Yeni Wahid sudah berbagi bersama kami di One on One. Terima kasih Mas David. Ya, pemirsa demikian One on One kali ini. Saya David Silahayu pamit. Sampai jumpa.